Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Silakan buka kelasnya. Pada sana. Tangan jari. Om Swastiastu. Baiklah, masuk kita belajar. Sebaiknya kita berdoa dengan berdoa. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik. Silakan lihat kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah ada temannya yang tidak sekolah? Tidak, semua. Oke, sebelum Ibu memaparkan materi mengenai materi pada pagi hari ini, Ibu akan membuat beberapa bunyi menggunakan benda-benda di sekitar kelas kita. Jadi kalian simak baik-baik ya, karena ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tadi mengerti? Ibu. Oke, ini yang pertama. Apakah kalian dengar? Dengar. Bunyi yang kedua. Dengar? Dengar. Bunyi apa aja yang kalian dengar tadi? Tentukan meja dan sabuk tangan. Jadi semua bunyi yang kalian dengar itu berasal dari suatu sumber bunyi. Nah, menurut kalian, bagaimana sih proses terbentuknya bunyi hingga didengar di telinga kalian? Apakah ada yang mau menjawab? Karena adanya udara. Oke, ada lagi apa? Ada getaran benda. Oke, benar sekali ya. Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar, yang dimana getaran tersebut bergerak melalui udara menuju ke telinga kita. Nah, itulah sebabnya kita dapat mendengar bunyi. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ada penerapan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada sifat-sifat bunyi. Bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, ketika suatu benda bergetar, getaran tersebut akan menghasilkan gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga kalian. Nah, adapun bunyi itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu ada dapat merambat, yang kedua ada dapat dipantulkan, dan yang terakhir yaitu ada dapat diserap. Kita akan membahas yang pertama yaitu ada bunyi dapat merambat. Di sini ada video, tolong diperhatikan baik-baik ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Oke, dari video tadi, bunyi dapat merambat melalui apa saja? Udara, air, dan apa? Padam. Oke, jadi bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang pertama kita bahas. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat karena susunan partikelnya pada benda padat itu sangat rapat. Yang dimana partikel yang rapat membuat getaran itu lebih mudah diteruskan dari satu bagian ke bagian lainnya. Contohnya, bunyi merambat melalui benda padat itu adalah suara ketukan pada meja yang tadi Ibu lakukan.
yang dapat terdengar dari ujung meja lainnya. Yang kedua yaitu ada bunyi merambat melalui benda cair. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair seperti air, yang dimana partikel pada benda cair ini lebih rendah dibandingkan dengan benda padat, tetapi masih dapat menghantarkan getaran bunyi. Contohnya, ketika dua batu dipukulkan di dalam air, suara benturannya masih dapat terdengar. Nah, selain itu, penyelam juga dapat mendengar suara di dalam air meskipun tidak sejelas di udara. Yang ketiga yaitu ada bunyi dapat merambat melalui benda gas. Gas, terutama udara, merupakan medium bunyi yang paling sering digunakan oleh manusia. Yang dimana bunyi merambat melalui udara ini ketika partikel-partikel udara saling meneruskan getaran. Contohnya, bunyi merambat melalui udara ini adalah suara orang berbicara yang dapat didengar oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap itu ketika gelombang bunyi mengenai permukaan benda yang keras, padat, dan rata. Nah, setelah mengenai permukaan tersebut, gelombang bunyi akan kembali ke arah semula atau ke tempat lain. Peristiwa ini disebut dengan pemantulan bunyi. Nah, contohnya benda yang dapat memantulkan bunyi adalah dinding tembok dan langit-langit gedung. Adapun jenis-jenis dari pemantulan bunyi, ada yang pertama ada gema. Gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Contohnya ketika kita berteriak di pegunungan ataupun ketika kita bersuara di dalam gua. Yang kedua ada gaung, yang dimana gaung ini adalah bunyi pantulan yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga menjadi suara yang kurang jelas. Contohnya ketika suara kita di aula kosong dan suara kita di gedung-gedung besar. Selanjutnya yaitu ada bunyi dapat diserap. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap oleh benda tertentu, yang dimana penerapan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai benda lunak, sehingga energi bunyi berkurang atau hilang. Yang dimana benda yang dapat menyerap bunyi ini biasanya memiliki permukaan lunak, lembut, dan berpori. Benda tersebut disebut dengan peredaman bunyi. Contoh seperti kain, gabus, busa, ataupun wol. Selanjutnya yaitu ada penerapan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sifat bunyi ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana bunyi dapat membantu manusia dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan mencari informasi. Nah, berikut beberapa contoh penerapan sifat bunyi. Yang pertama ada di rumah. Ketika televisi menghasilkan bunyi agar kita dapat mendengar berita dan hiburan. Nah, yang kedua ada jam alarm, yaitu mengeluarkan bunyi untuk membangunkan tidur. Yang ketiga yaitu ada bel rumah, berbunyi sebagai tanda adanya tamu yang datang. Yang kedua ada contoh di sekolah. Contohnya seperti bel sekolah yang digunakan sebagai tanda masuk, istirahat, dan pulang sekolah. Nah, yang kedua ada mikrofon dan speaker membantu suara guru terdengar lebih jelas saat upacara ataupun ada kegiatan di sekolah kalian. Yang ketiga yaitu ada contoh di jalan. Yang pertama ada pasang kendaraan digunakan sebagai tanda peringatan. Yang kedua ada bel sepeda yang berbunyi untuk memberitahu pengguna jalan lainnya. Yang keempat yaitu di bidang hiburan, contohnya seperti alat musik, seperti gitar, drum, dan seruling yang menghasilkan bunyi dari getaran. Nah, yang kelima yaitu ada di bidang kesehatan,
Contohnya seperti stetoskop yang digunakan dokter untuk mendengarkan detak jantung dan pernapasan dari pasiennya. Adapun contoh-contoh alat yang memanfaatkan sifat bunyi, ada apa aja, Nana? Fluid, alat pendengar, radio. Oke, benar sekali ya. Ada telepon genggam yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara saat berbicara. Yang kedua ada peluit yang digunakan untuk menghasilkan bunyi nyaring sebagai tanda atau laba-laba. Yang ketiga ada alat bantu dengar untuk membantu orang yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang terakhir ada radio, yaitu untuk menghasilkan bunyi untuk mendengarkan berita ataupun musik. Oke, selanjutnya ibu ingin kalian membentuk dua kelompok, yang dimana bangku depan ada kelompok 1, bangku kedua itu ada kelompok 2. Nanti kalian akan melakukan eksperimen. Di sini sudah ada 3 yang akan kalian lakukan. Ada pertama botol teflon, kedua ada gelas, dan yang ketiga ada selendang. Kalian akan menutup mata nanti. Oke, setelah kalian melakukan eksperimen, kalian akan mengerjakan LKPD, yang dimana hasil dari eksperimen itu kalian tulis ke dalam LKPD. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti satu kelompok akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian. Dimengerti? Mengerti. Oke, untuk kelompok 1 silakan melakukan eksperimen yang pertama. Didengarkan ya temannya berbicara. Terdengar suara temannya? Terdengar. Oke, silakan. Terdengar suara temannya? Oke, silakan bilang. Oke, sekarang eksperimen yang kedua, silakan semua kelompok maju untuk melakukan percobaan. Berbaris ya, satu-satu nyoba. Oke, apakah ada perbedaannya tadi? Ada. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya sekarang teman kalian akan menutup mata satu orang dan kalian bersuara. Nanti yang menutup mata akan menebak di mana suara itu berada. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan untuk kelompok 1. Silakan berbicara. Eka, di mana temannya? Benar di situ? Eka. Oke. Yang kedua, silakan berbicara. Ega. Oke. Silakan sekarang untuk kelompok 2 dicoba. Oke, orang yang pertama silahkan bicara. Pade. Di mana? Oke, orang kedua? Ande. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, di sini kalian sudah melakukan 3 percobaan. Silakan kalian buat hasil dari kalian yang coba tadi ke LKPD ini.
dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya kami. Dimulai dari ayo mengamati. Nah, saat berada di ruang kosong, suara terdengar lebih nyaring dibandingkan di ruang yang penuh barang. Yang kedua, ketika bermain telepon kalian, suara teman-teman masih dapat terdengar melalui dengar. Nah, pertanyaannya, mengapa suara dapat terdengar dari jarak jauh? Karena adanya udara yang mengantarkan. Yang kedua, mengapa suara di ruang kosong terdengar berbeda? Karena ruang kosong tidak ada suara lain, sunyi. Nah, mengapa kalian telepon bisa digunakan untuk berkomunikasi? Karena kalian dapat mengantarkan suara. Baik, yang berikutnya ada merumuskan masalah di mana kami dari kelompok pertama itu berdiskusi mengapa suara di ruang kosong itu terdengar lebih nyaring. Nah, kami menjawab bahwa kami menduga itu karena ruangan tersebut kosong. Jika ada benda maka suaranya akan sedikit meredam. Pertanyaan kedua itu, mengapa telepon kalian dapat digunakan untuk berkomunikasi? Nah, kami menduga bahwa karena dapat menambahkan suara. Selanjutnya itu ayo mengamati hasil percobaan. Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Hasil pengamatannya itu suara dapat merambat melalui benda padat saat melakukan percobaan, yaitu yang kaleng itu suara dapat terdengar dengan jelas. Nah, yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, melalui percobaan suara tadi yang memukul gelas itu, nah, kita mendapatkan bahwa semakin banyak air di dalam gelas maka suaranya semakin nyaring. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Nah, di mana tadi sudah melakukan percobaan yang menutup mata yang mencari asal bunyi. Nah, dapat disimpulkan kita tetap dapat mendengar walaupun mata kita sedang ditutup. Nah, pertanyaan pengamatannya yaitu apakah suara teman dapat terdengar melalui telepon kalian? Ya, dapat terdengar. Yang kedua, apakah bunyi yang dihasilkan saat gelas dipukul dengan sendok dapat terdengar? Ya, dapat terdengar. Nomor tiga, apakah teman yang menutup mata dapat menemukan sumber suara kekurangan? Ya, dapat ditemukan. Nomor empat, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat bunyi berdasarkan ketiga percobaan tersebut? Di mana kami menyimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Baik, ayo menyimpulkan sekarang. Nah, apa yang kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama, dapat kami simpulkan bahwa bunyi dapat diantarkan melalui benda padat, benda cair, dan udara. Nah, adapun refleksi pembelajaran hari ini, kami sangat senang dan materi yang dipelajari hari ini yaitu tentang bunyi dapat diantarkan melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Materi yang masih belum dipahami tidak ada. Harapan untuk pembelajaran selanjutnya tidak ada juga karena hari ini sebelum. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, dari pembelajaran kita pagi hari ini, kita sudah belajar apa saja, anak? Bunyi padat melalui benda padat. Apalagi? Cair. Oke, dari percobaan ketiga tadi, yang mana menurut kalian paling gampang? Yang telepon. Jelas. Jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini, bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, yang dimana sifat-sifat bunyi itu ada 3, dapat merambat, dapat dimantulkan, dan dapat diserap. Nah, sifat-sifat bunyi ini dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti berkomunikasi, belajar, hiburan, dan kesehatan. Nah, sehingga sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata pada saat pembelajaran pagi hari ini. Untuk ketua kelas silakan ditutup Pada asana. Rama Santi. Santi. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya ingin mengaturkan doa dimulai. Ada kasih.